Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pecinta aglonema. Jumpa lagi dengan saya di Yani Channel. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya memulai video ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan isi dari video ini bermanfaat bagi kita semua. Video ini teman-teman saya share berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga teman-teman yang ada di sekitar saya, bahwa dalam memelihara aglonema banyak hal-hal yang membuat kita kecewa, sedih, bahkan sampai putus asa gitu, sehingga sudah malas untuk mengurus lagi aglonema kita gitu. Jadi video ini saya share untuk memberi semangat gitu loh, khususnya untuk diri saya secara pribadi, dan mudah-mudahan akan memberi atau mengembalikan semangat dari teman-teman yang sudah mulai putus asa untuk merawat dan memelihara aglonema. Hal pertama yang harus kita sadari teman-teman, bahwa memang aglonema ini adalah bukan makhluk atau benda mati gitu, tetapi dia ini adalah makhluk hidup. Nah, sudah pastilah bahwa makhluk hidup itu ada tumbuh kembangnya, ada masa sakitnya, ada masa kurang sehatnya, ada masa dia mati, bahkan tidak bisa kita selamatkan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita sadari, bahwa itu mesti akan kita temui gitu di dalam kita merawat dan memelihara aglonema. Jadi banyak sekali sekarang ya video-video atau YouTube dari teman-teman yang sudah master dalam merawat aglonema, bagaimana cara menangani aglonema yang sudah lonyot akarnya, busuk batangnya, atau ada spot merah gitu. Nah, jadi memang perlu kita sekali-sekali membuka YouTube untuk mengetahui bagaimana cara kita menangani aglonema kita yang sedang sakit. Kalau kita menemui aglonema kita seperti ini teman-teman, sehat, segar, kemudian bisa mengeluarkan jarum-jarum yang menjadi calon anakannya, itu membuat hati kita bahagia, senang gitu. Kemudian melihat pesona daun aglonema ini memang luar biasa, saya sangat jatuh cinta sekali. Nah, ini adalah andini saya yang daunnya cukup lebar, itu bisa sampai 2 kali telapak tangan kita. Nah, kemudian itu sudah ada mengeluarkan jarumnya 1. Nah, ini adalah kebahagiaan bagi kita ya yang memelihara aglonema. Nah, jika kita menemui aglonema kita dalam keadaan seperti ini teman-teman, hati kita itu merasa sangat sedih sekali gitu. Nah, ini adalah dut anja saya. Nah, dut anja ini bukan 5 daun begini, dia cukup rimbun teman-teman, mungkin hampir 10 daun kayaknya. Nah, tetapi kenapa pada saat muncul daun yang baru itu lebih kecil, bahkan kerdil sekali gitu jika dibandingkan dengan daun-daun yang sebelumnya. Nah, akhirnya saya curiga ya, saya bongkar ya, ternyata aglonema dut anja saya ini awalnya itu sudah lonyot akarnya. Nah, akhirnya sudah tidak ada akar. Akhirnya saya sungkup seperti itu selama sebulan. Nah, alhamdulillah bisa dipertahankan, ada keluar akarnya beberapa lah gitu. Akhirnya ada kebahagiaan buat saya. Akhirnya saya tanam kembali. Nah, ternyata setelah berjalan 2-3 minggu kok daunnya lemas, letoy gitu. Nah, ternyata teman-teman setelah saya buka, nah ini hasilnya lagi. Nah, setelah saya buka, ternyata batangnya itu mengalami atau ada spot merah. Jadi kalau di batang aglonema itu ada spot merahnya teman-teman, tidak akan bisa kita selamatkan selama spot merahnya itu kita buang.
Ya akhirnya saya buang spot merahnya itu sampai batangnya tinggal sedikit itu teman-teman. Nah ini spot merahnya. Nah inilah yang membuat kita merasa sedih ya teman-teman ya. Sudah kita sayang-sayang, apalagi sudah kita beli dengan harga yang lumayan cukup mahal ya bagi kita gitu. Kemudian tiba-tiba seperti ini, sudah rimbun, sudah subur, tiba-tiba daunnya lemas, letoy. Setelah kita buka ya begini hasilnya. Nah tetapi walaupun spot merahnya saya potong hampir habis batangnya itu, alhamdulillah lah masih ada akarnya 3 itu cukup sehat. Nah karena kemarin saya sudah melakukan sungkupan dut anja ini. Nah sekarang saya usaha lagi gitu, saya menggunakan media air aja dulu sekarang. Jadi saya rendam aglonema dut anja saya yang tengah sakit ini di dalam air. Saya ambil gelas plastik, kemudian saya isiin air. Kemudian ya saya masukkan dut anjanya ke dalam gelas ini gitu, karena saya takut kalau saya pakai media tanah lagi itu akan merusak akar yang masih ada itu. Jadi ini usaha yang kesekian kali teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman juga harus tetap selalu semangat gitu loh untuk merawat aglonema kita yang tengah sakit. Nah, di saat aglonema kita yang sakit itu bisa kembali sehat dan memberikan kesuburan dan keindahannya itu, disitulah kebahagiaan buat kita semua. Jadi saat ada waktu luang atau waktu senggang, kita rajin-rajinlah buka YouTube, karena di situ banyak sekali tutorial atau cara-cara dari para master aglonema untuk menangani aglonema yang tengah sakit gitu. Nah ini, jadi ini sudah saya rendam secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu melebihi dari batang aglonemanya gitu loh, biar tidak busuk juga batang daunnya itu. Nah ini juga adalah suksom juga saya. Baru juga saya beli, belum sampai sebulan. Tiba-tiba daunnya itu letoy satu yang paling bawah gitu. Saya pikir itu hal yang biasa gitu. Tetapi 2 hari kemudian kok tiba-tiba daunnya yang tadi awalnya tegak tiba-tiba lemas gitu. Setelah saya pegang ternyata ada busuk di pertengahan batangnya. Akhirnya saya terpaksa saya bongkar, ternyata akarnya juga sudah banyak yang lonyot, dan ini sisa akarnya itu pun kurang sehat kayaknya akarnya, tetapi ya tetap kita pertahankan akarnya itu walaupun kelihatan agak kurang sehat, tapi sangat dibutuhkan oleh aglonema suksom saya ini. Nah ini daunnya yang lonyot itu yang membuat saya tertarik untuk membongkar. Jadi teman-teman, kalau kita menemui hal-hal yang di luar kebiasaan tampilan dari aglonema kita, segera membuka, segera membongkar. Saya yakin itu mesti ada sesuatu dengan aglonema kita. Awalnya mungkin biasanya tegak, bagus, segar, kok tiba-tiba kayak lemas gitu. Kalaupun lemas pada saat terik matahari, mungkin itu sesuatu hal yang wajar gitu. Tetapi kalau pada saat tidak terik matahari kok tiba-tiba lemas, ternyata ada busuk batangnya itu, dan saya pikir dan saya yakin bahwa ada sesuatu di aglonema itu. Ya setelah saya bongkar itu ternyata ya akarnya sudah banyak yang busuk gitu. Akhirnya kita cuci bersih dan saya ikut rendam sama dengan dut anja ini. Saya takut ditanam di media itu malah tambah membusuk akarnya yang masih tersisa itu, teman-teman. Jadi, nah ini juga bigroi saya yang awalnya cukup sehat dan subur, akhirnya ya harus masuk UGD juga ini. Tetapi ya itulah teman-teman, kita harus selalu menyemangati diri kita bahwa jangan
kecewa ataupun sedih itu hal yang wajar lah, tetapi jangan sampai putus asa. Nah, ini lagi sehari setelahnya itu, nah suksom saya yang cukup segar, sehat seperti ini, mungkin teman-teman tidak percaya kalau suksom saya ini tengah sakit, teman-teman. Nah, saya curiga gitu. Awalnya kan daunnya itu pada tegak semua. Nah, kenapa daun 2-3 lembar di bawahnya itu tuh kayak lemas, letoi, bahkan hampir mendekati pot. Nah, saya tertarik untuk segera membongkar. Ternyata apa, teman-teman? Coba lihat ini. Akarnya seperti ini. Jadi akar yang busuk itu tuh lebih banyak dari akar yang masih tersisa ini, teman-teman. Dan akarnya ini pun kurang sehat karena warnanya agak coklat begini nih, agak kurang sehat. Tapi ya itu, ujung-ujungnya sudah pada lonyot, teman-teman. Jadi ya saya merendamnya dulu dengan fungisida dan B1 karena akar-akar, ujung-ujung akarnya itu pada busuk, tetapi saya hanya potong pada saat pada bagian yang busuk itu saja. Nah, sehingga saya harus merendamnya dengan fungisida untuk menghindari dari bakteri dan jamur. Jadi teman-teman, seperti itulah sedihnya, sedih banget gitu loh. Suksom saya ini mungkin sekitar 750 harganya. Tetapi ya itulah, mau bagaimana gitu loh. Namanya kita merawat makhluk hidup. Jadi memang pada saat ini ya dia lagi sakit. Jadi kita segera untuk merawat dan memberi perhatian lebih pada mereka. Ya mudah-mudahan dengan perlakuan kita, perawatan kita yang kita dapat dari YouTube para master aglonema, ya kita bisa menyelamatkan aglonema kita. Jadi pokoknya tetap semangat, teman-teman. Kalau ada yang sakit, segera kita rawat, kita beri perhatian lebih gitu. Dan saya berharap pada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semua, jangan putus asa. Bersedih atau kecewa bolehlah, namanya juga kita manusia. Tetapi jangan berlarut-larut, harus segera melakukan tindakan jika kita menemui aglonema kita tidak seperti biasanya. Mungkin itu kali yang ingin saya share di sini ya, teman-teman. Tapi yang harus kita sadari juga bahwa tidak semua aglonema yang kita rawat dan kita pelihara itu memberikan performan yang semua sakit ya, tidaklah. Saya yakin tidak. Masih banyak aglonema kita yang memancarkan pesonanya, yang tumbuh sehat, tumbuh subur, mengeluarkan anakannya gitu. Nah, kalaupun ada beberapa yang sakit, itu wajarlah. Karena ya namanya juga makhluk hidup begitu. Jadi itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, silakan langsung tolong ditulis di kolom komentar, dan insya Allah akan saya usahakan jawab sebisa yang saya jawab. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.